Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mahasiswa dan juga masyarakat umum, ketika juga sedang mengetahui informasi ini, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan antara sikap jiwa Pancasilais dan kewarganegaraan menghadapi kondisi COVID Corona, menghadapi mewabahnya penyakit Corona yang belum jelas kapan berakhir. Corona ini bisa membuat kita pesimis. Makanya mari kita bahas supaya tidak menjadi pesimis, kan begitu. Corona ini meluluh lantakan, mengancam segi-segi, sendi-sendi kehidupan kita. Dalam aspek kesehatan, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek hubungan silaturahmi terpenggal, terhambat, terhentikan, terminimalisir dengan kondisi COVID saat ini. Ambil contoh, mudik lebaran aja sudah di stop. Tidak boleh mudik lebaran. Ternyata himbauan pemerintah juga betul. Banyak warga masyarakat yang menerobos memaksa mudik, pulangnya atau di tempat tujuan mudiknya malah diduga menyebabkan terpaparnya saudara-saudara teman-temannya ke dalam penyakit corona ini di kampungnya. Nah, pemerintah kan maksudnya meminimalisir itu yang terjadi. Kejadian yang pahit yang terjadi. Sahabat-sahabat, semakin kita terancam, semakin kita merasa pesimis dengan kondisi corona yang belum bisa teratasi secara total, membuat kepercayaan kita terhadap pemerintah mengkhawatirkan. Seperti bakal kurang yakin, kurang percaya terhadap pemerintah. Jadi pandangan sempit, pandangan pendeknya seperti itu. Tapi kalau menurut kami, wabah penyakit ini kan mendunia. Penyakit menular ini mendunia, yang ahli di tingkat dunia pun sampai saat ini belum mampu secara total menyelesaikan permasalahan penyakit ini. Tingkat dunia berusaha sudah, divaksin sudah, ya. Tapi pemaksinan memang juga kita belum menyeluruh. Ya, belum tersentuh kepada masyarakat kecil. Ini masih berjalan dan terus dikerjakan. Kesadaran kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara yang memiliki jiwa Pancasila, nah disinilah harus kita amalkan. Apa? Bagaimana seorang warga negara, kesadaran sebagai warga negara untuk menghadapi permasalahan yang rumit ini dengan jiwa-jiwa yang kita miliki, ideologi Pancasila yang kita miliki, dari 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jiwa sebagai warga negara bangsa ini. Di mana kita meletakkan posisi kita?
Di mana kontribusi kita terhadap bangsa ini? Jiwa bijak tidak harus mengatakan apa yang telah negara berikan terhadap kita, tapi setingkat ilmu-ilmu mahasiswa yang sedang berkembang pemikirannya cukup bertanya, apa yang kita berikan terhadap bangsa ini? Bangsa ini butuh bantuan, bangsa ini butuh, negara ini butuh ide dan gagasan, masukan-masukan dari warga masyarakatnya tentang bagaimana mengatasi COVID Corona. Pemerintah butuh kerjasama yang baik dengan masyarakat. Jangan sampai pemerintah berlelah-lelah membuat prokes, protokol kesehatan, dari mulai mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas, duduk berjarak, bermasker, cuci tangan pakai sabun. Praktek di lapangan itu seperti di lapangan yang terjadi. Pesta-pesta masih terjadi. Kerumunan orang banyak masih terjadi. Lebaran kemarin di Pangandaran, di pantai-pantai lain masih banyak terjadi. Orang berseliweran, orang bertumpuk di situ. Di sini antara aturan dengan kesadaran masyarakat perlu di sini menanamkan jiwa sebagai warga negara dan jiwa sebagai ideologi Pancasila. Di sini butuh kesadaran, pemahaman, pengertian. Ketika pemerintah membuat sebuah aturan, ya, akhirnya banyak ribut di lapangan. Di sini butuh kesadaran masyarakat. Kan di dalam perintah agama kita juga bahwa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin. Jadi di sini ketika pemerintah memberikan sebuah aturan, ya diikuti. Aturan-aturan itu bahkan malah dilawan. Seperti kejadian yang disetop oleh petugas kepolisian di jalan. Masyarakat, pengemudi dan keluarga malah marah-marah mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Zaman sekarang hati-hati, berbuat salah, ya, berisiko berkonsekuensi tinggi. Akhirnya oleh polisi didatangin ke rumahnya. Kan malu. Di jalan bilang kasar dengan gagahnya misalkan. Akhirnya didatangin polisi, harus minta maaf di depan umum. Maka dari itu, petugas juga selain kesadaran dirinya untuk ingin menyelesaikan, mengobati, mencegah penyakit ini, juga beliau-beliau ini, pemerintah ini, petugas-petugas di lapangan diperintah oleh negara, diperintah oleh pemerintah agar menjalankan tugasnya. Sudah berlelah-lelah mereka, sudah hujan-hujanan mereka, panas-panasan mereka di lapangan, dimarah-marah oleh masyarakat. Kalau menurut saya nggak perlu marah-marah itu. Itu nggak perlu kalau menurut saya. Ikuti, akui. Karena untuk menyelamatkan semua pihak, untuk menyelamatkan warga masyarakat ini, biar tidak terlalu kosnya, bebannya tinggi, ya, dari dampak COVID Corona ini. Ya. Jadi, sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang berpikir kritis di usia muda yang produktif, saya harapkan kesadaran berwarga negara, kesadaran kewarganegaraan, kesadaran berpancasila perlu diterapkan dalam hal-hal yang kritis seperti ini. Pemerintah, saya katakan, butuh bantuan kerjasama dari masyarakat, dari kesadaran masyarakat. Jangan membuat gaduh suasana ini. Ikuti saja aturan ini. Kalau bisa caranya baik, gimana selamat sampai kampung, tapi dengan salah satu tanggung jawab dan protokol kesehatan, ya itu suatu kenyataan. Banyak yang sampai tembus tuh ke kampung. Nah, tapi ketika petugas sedang menjalankan tugasnya sebagai kewajiban pemerintah, kewajiban bangsa ini, malah dimaki-maki misalnya. Nah, sahabat-sahabat, ini urusan Pancasila, ini urusan kewarganegaraan. Hati-hati berbuat kita tidak baik. Nggak ada yang berbuat tidak baik lolos. Perbuatan tidak baik itu sama dengan tabur menuai. Ketika kita menabur
ketika kita menabur, kita bakal menuai. Apa yang kita lakukan salah hari ini, tunggu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetap bakal muncul hukum alam itu terjadi. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempertanggungjawabkannya. Jadi dalam hal ini, ketika kita sekarang berusaha membantu pemerintah, berusaha membantu diri sendiri dan keluarga untuk menyelamatkan dan terhindar dari serangan penyakit ini juga menjadi tuaian di masa akhir nanti. Ya, tak sedikit, udah ribuan orang sekarang meninggal, jutaan atau puluhan juta mungkin di dunia ini yang meninggal karena dengan berbagai kondisi dan keadaan, sehingga terkenalah penyakit itu dan meninggal. Sahabat-sahabat, kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan sebuah kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ya, lahir dan batin. Walau dalam kondisi serba keterbatasan, kita tetap bersabar. Kuncinya kita tetap bersabar. Kita berjuang sudah, berdoa setiap malam sudah. Endingnya, ujungnya serahkan kepada Allah. Allah bisa memutuskan seperti apa, kita ikuti. Ya, perjuangan terus kita jalankan. Ya. Sahabat-sahabat, kita sebagai insan, kita sebagai warga masyarakat di Indonesia, ayo kita bangun, ayo kita bantu diri sendiri, bantu keluarga, bantu tetangga kalau mampu. Kalau nggak mampu, bantu diri sendiri. Kondisi perekonomian, usaha apapun sekarang repot. Ya, akhirnya orang banyak beralih ke usaha online. Usaha pakai jaringan medsos. Sahabat-sahabat, saya akui dalam pembelajaran sistem daring ini juga banyak hambatan sebenarnya. Dari ada yang kebetulan tidak punya kuota, tidak punya pulsa, kondisi internet lup-lep karena daerah jauh dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Kita akui bahwa kualitas pendidikan kita menurun. Nah, kita harus tabah menghadapi ini dan kreatif menghadapi ini. Kalau merasa hubungan dengan dosen, ketemu dengan dosen susah, tanya jawab susah. Biasanya kalau saya ngajar di ketemuan secara visual ini bisa tanya jawab. Saya bisa sampaikan beberapa pengalaman saya selama saya hidup. Saya bisa sampaikan. Dalam kondisi pembelajaran daring ini memang benar-benar terbatas kita. Saya sendiri juga tidak bisa menyampaikan pengalaman saya yang sangat berharga buat saya dan buat semuanya. Dengan keterbatasan daring ini, kita kurang berkomunikasi dengan ilmu-ilmu yang pernah saya miliki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak muda yang semangat hidup. Ya, mohon kesabaran kondisi saat ini. Tetap kita jaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan, ya, terus kita bersabar, kita berjuang, hindari penyakit, ya, pola makan, pola hidup, pola gizi di rumah sesuaikan. Ya, jaga kerukunan umat beragama, beda suku, beda golongan, beda kemampuan, beda wawasan, beda kepintaran, beda kecerdasan, beda kulit dan lain sebagainya, beda. Jangan menjadi perpecahan, justru harus menjadi persatuan. Itulah jiwa-jiwa Pancasila, itulah jiwa-jiwa sebagai warga negara. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita mengabdi kepada rakyat, kita mengabdi kepada pemerintah dengan cara hal-hal, langkah-langkah yang harus kita jalankan agar suasana ini menjadi kondusif, suasana ini menjadi baik, membantu pemerintah dalam kondisi seperti ini. Kalau saat ini masih tidak boleh pertemuan atau temu muka di dalam perkuliahan, terus di masyarakat masih cukup bergaul, banyak berkerumun,
ya mobilitasnya tinggi, ya nggak ada arti. Ya, jadi kalau pertemuan untuk sekolah aja tidak bisa dijalankan, di masyarakat juga kita harus terhindar. Jaga di rumah, usaha di rumah, usahakan. Ya, dengan cara medsos, anak muda tuh pintar-pintar medsos. Usia-usia saya nih kalah dalam hal medsos. Manfaatkan kondisi jaringan medsos ini dalam hal jual beli. Ya, jadi itulah sahabat-sahabat, kesadaran kita sebagai warga negara, kesadaran kita sebagai jiwa Pancasila yang Indonesia ini memiliki ideologi Pancasila. Ya, kita terapkan, kita amalkan, kita jalankan dengan baik keluarga, baik dengan diri sendiri, kenali diri sendiri, baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan warga masyarakat, saling bantu dengan warga masyarakat. Jaga keamanan, hati-hati sekarang tuh rentan, karena ekonomi terdesak, orang bisa cepat marah. Hati-hati. Inilah jiwa-jiwa sebagai warga negara, sebagai jiwa-jiwa Pancasila. Jadi Pancasila bukan hanya sekedar teks, tapi kita amalkan, jalankan, dan aplikasikan masyarakat. Itu dulu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan saat ini. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.